Shalom, jemaat yang Tuhan berkati, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang melakukannya di rumah maupun di gereja. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya untuk menguasai hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersuka cita menyambut kehadirannya. Dengan bernyanyi, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepada
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang kudus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Sebelum mengaku dosa, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan memohon pengampunannya. Hening dimulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanlah orang berdosa yang hina ini. Perbarilah hati oleh Roh-Mu dan tolonglah aku agar kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, silakan duduk kembali.
Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami, dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan sebagai epistel untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bergantian. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ikan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari
yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menjadi padanya. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinarlah Dia di dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Yesus menginginkan aku menolong orang, manis dan sopan selalu ketika ku berharap. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang diikrarkan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Aku
Seluruh jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita akan mendengarkan pembacaan warta untuk pelayanan satu minggu ke depan dan minggu yang lain. Yang pertama, warta pelayanan. Pelantikan panitia perkapakan. Pelantikan panitia perkapakan yang sebenarnya diumumkan pada tanggal 22 November akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Untuk itu diundang kepada semua panitia yang telah ditunjuk agar boleh menghadiri acara pelantikan tersebut. Kebaktian lingkungan. Kebaktian lingkungan secara daring ataupun online akan diadakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 tepat pukul 19 WIB. Kebaktian ini merupakan kebaktian lingkungan terakhir atau penutup terhadap kebaktian lingkungan tahun 2020. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan agar ikut serta dalam kebaktian lingkungan ini. Yang ketiga, akhir tahun gereja. Minggu depan tanggal 22 November 2020 kita akan memasuki akhir tahun gereja sekaligus memperingati saudara-saudari kita yang telah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita yang punya kehidupan. Yang keempat, pembinaan dan sermon. Pembinaan calon penatua dan sermon akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 masuk pukul 16 WIB bertempat di Rumah Dinas Pendeta di Jalan Pulau Harapan, Cilangkap. Oleh karena itu diundang semua calon penatua dan penatua agar hadir dalam acara tersebut. Yang kelima, persiapan Natal. Untuk menyambut Natal tahun 2020, jemaat diundang untuk berpartisipasi dalam mengisi acara pada minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat, yaitu baik berupa puisi, nyanyian keluarga, dan lain sebagainya. Untuk setiap minggu dibatasi hanya 2 keluarga yang bisa tampil. Dari Advent pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Yang keenam, persembahan ke depan. Untuk mendukung pengadaan perkapakan gereja, maka pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 akan diadakan pengumpulan persembahan kantong ketiga ke depan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan perkapakan ini. Beberapa pun yang dapat kita persembahkan asal dengan kerelaan dan ketulusan hati akan sangat besar manfaatnya. Syarat untuk dukungan doa poin D yang sakit saya mari tutup di sana tertulis dirawat rumah sakit Fatmawati dan kemarin beritanya sudah pulang ke rumah. Itu nanti sudah tidak dibawakan dalam doa syafaat. Kata umum, rekening bank. Tuhan gereja kita telah memiliki rekening bank di Bank Rakyat Indonesia cabang Cibubur dengan hasil nomor 0384 01 377 565 atas nama GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Jemaat yang ingin memberikan persembahan, bakti bulanan, ucapan syukur atau yang lainnya bisa mentransfer atau store ke rekening tersebut dan menginformasikannya ke bendahara jemaat. Nomor KP, nomor WhatsApp ada dalam kata WhatsApp jemaat ini. Yang ketiga, permohonan bantuan dana. Jemaat kita menerima surat permohonan bantuan dana dari KPI Jemaat Persiapan Tiga Raksa, Resort Tangerang, Banten, untuk membeli ruko sebagai tempat beribadah. Penggalangan dana dilakukan dalam bentuk live streaming melalui persembahan lagu, album dan core yang bisa kita akses melalui link YouTube sebagaimana tertera dalam buletin kita. Pada hari Jumat tanggal 27 November pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Mari kita dukung kegiatan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Anggota jemaat yang berulang tahun. Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini, yaitu Gracia Laser Kegalung yang ke-22 pada tanggal 9 November yang lalu, dan Elkana Perdanian Silaban yang ke-8 pada tanggal 12 November. Tuhan kiranya memberkati yang berulang tahun, diberikan umur panjang dan kesehatan, juga buat keluarga Wilaris. Untuk warga keuangan bisa kita simak dalam warta jemaat yang sudah ada pada kita. Dan warta minggu ini Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang berkenan dan bersapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan pada saat hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenalkan kembali Tuhan sebagian daripada jemaat Tuhan yang boleh beribadah di tempat ini, dan sebagian juga boleh beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kasih dan sejahtera yang Tuhan berkati kami Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Engkau telah membantu kami Tuhan melewati segala permasalahan dan juga pembelajaran yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan di semua-semua karena Engkau terus memperhatikan dalam kehidupan kami sepanjang kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa tempat kami kepada Tuhan, di mana saat ini ada pekerjaan kami yang kita Tuhan, yaitu Bapak Allah ini sehingga ada rumah dirawat di rumah. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk juga memperbaiki keluarga yang dirawat di rumah, dan juga kami hari itu kami juga pulang dari rumah sakit. Biarlah Bapa dengan saat ini mereka boleh beristirahat di rumah, boleh bersukacita Tuhan untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Karena mereka terus berharap dan terus berdoa agar pertumbuhannya dari Tuhan sehingga mereka boleh kembali dapat berjalan dan dapat melewati hari-hari yang baik dalam kasih Tuhan dan boleh beribadah bersama-sama kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan Tuhan untuk anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Mungkin ada yang diangkat, diselamatkan, atau yang masih dalam keadaan yang tidak tertentu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kembali jemaat kami yang bertemu pekerjaan dan juga makanan minuman yang cukup Tuhan dari keluarga kesehatan yang Bapak, sehingga mereka juga boleh berkata kembali atas kepada Bapak. Dan juga kami mendoakan Tuhan untuk para mudik yang bekerja di mana berada, khususnya juga untuk di gereja kami Tuhan, biarlah Bapak juga memberikan kesehatan, memberikan juga perlindungan dan menjaga kami Tuhan untuk tidak terdapat COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun atas ini Tuhan, yaitu saudara kami Gracia Kegalung dan hari yang pertama pada yang ke-8. Biarlah Tuhan dalam masa pertumbuhan dan juga masa kehidupannya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dengan umur yang boleh tertambahkan Tuhan, mereka boleh bersukacita, boleh terus berharap kepada Tuhan sehingga mereka boleh mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan anggota kami yang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan dengan segala kerinduan mereka dalam doa dan juga usaha Tuhan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan yang tepat pada waktunya Tuhan sesuai dengan kehendaknya Bapa. Sehingga mereka juga boleh bersukacita atas keturunan yang kami berkati. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kata-kata gereja kami Tuhan yang sampai saat ini kami rindukan Tuhan selama proses
kegiatan kami Tuhan, kami mendoakan juga Tuhan untuk perhatikan panitia perkatasan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 ini Tuhan. Biarlah Bapa di semua panitia yang terakhir ini Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga nanti dalam kehidupan tersebut mereka boleh datang dan hadir untuk melakukannya Tuhan. Dan berikan juga kesabaran Tuhan dalam melaksanakan untuk pencarian perkatasan gereja kami Tuhan. Tapi juga kami mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan kami Tuhan dari presiden sampai ke bawah ya Bapak. Biarlah Bapak memberikan kesatuan, memberikan hikmat kebijaksanaan buat negara kami Tuhan, untuk presiden kami, sehingga dalam menjalani pemerintahan Tuhan kita tidak diperpecahan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Dalam mereka juga boleh melihat bahwa kita boleh bersatu Tuhan dalam menghadapi segala bentuk perpecahan, sehingga negara ini boleh bersekutu, boleh mengisi dan berkenalan Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kebaktian lingkungan nanti yang penyerahannya pada hari Kamis 19 November. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat supaya dapat hadir Tuhan dalam kebaktian Tuhan. Juga untuk pembinaan kami untuk mengucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November ke tempat di rumah pendeta. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan untuk bisa membuat pemenatua dan calon penatua dalam pembinaannya, sehingga mereka boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal kami Tuhan yang akan dilaksanakan mulai dari tahun pertama sampai keempat. Biarlah Tuhan setiap jemaat boleh berpartisipasi Tuhan dalam mengisi acara Natal kami Tuhan, sehingga semua boleh bersukacita atas persiapan Natal yang boleh kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak doa dapat yang akan kami sampaikan tadi. Biarlah Tuhan mempercayai menguasai visi dan hati pikiran kami, sehingga semua yang boleh kami tanyakan Tuhan boleh mendengarkan, boleh berjawab kepada Tuhan dan mendengarkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera dari arah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
adalah yang tertulis di kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk kita boleh bacakan secara responsorial. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, lubang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 barangkali sudah familiar dan ini juga sudah disinggung dalam khotbah minggu lalu. Saya bacakan sekali lagi. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Cukup indah ya? Cukup indah ya, menginang ya? Disuruh mendoakan. Kita kalau disuruh mendoakan Jakarta ini bersedia? Bersedia ya, karena di sini kita tinggal. Karena kita mau sejahtera di mana kita tinggal. Indah kedengarannya. Tapi apakah kita sanggup mendoakan kota di mana kita di dalamnya adalah orang-orang tawanan, orang-orang yang dijadikan budak? Jadi firman Tuhan di ayat 7 ini secara rohani sangat baik, tetapi secara prakteknya saya yakin sulit untuk dilakukan bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka disuruh mendoakan kota di mana mereka itu dijajah. Kota di mana sebenarnya kota itu adalah kota tempat mereka ditawan. Mereka berdiri di atas yang bukan tanahnya. Mereka di situ hanya menjadi pesuruh. Mereka di situ hanya menjadi budak. Mereka di situ tidak punya kedaulatan apapun. Dan mereka disuruh mendoakan kota yang di dalamnya adalah ada kekuasaan, ada penguasa yang membuat mereka menderita. Mudahkah kita mendoakan itu? Mudahkah kita mendoakan orang yang sudah menyakiti kita? Entah-entah doa kita adalah doa, Tuhan dia sudah sakiti aku, sakitilah dia balik. Tapi mendoakan Tuhan dia sudah menyakiti aku, buatlah dia supaya sejahtera. Bisa?
disuruh mendoakan kesejahteraan kota itu, padahal disitulah mereka merasakan sakit dan kepahitan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang terjadi adalah bangsa Israel, ya, bangsa Israel ini kan terbagi dua, ya. Akhirnya sesudah, jadi kalau bangsa Israel itu satu itu kan masih hanya ada Raja Saul, Daud dan Salomo. Selebihnya itu sudah enggak. Jadi mereka terbagi dua. Ya, ada Israel yang di sebelah utara. Nah, itu ibu kotanya Samaria. Ada yang kemudian terbagi menjadi itulah yang disebut Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Itulah yang selatan, ya. Yang tadi utara, ini selatan. Inilah. Jadi ada yang dijajah, yang utara dijajah bangsa Asyur, yang selatan dijajah bangsa Babel. Nah, ini yang kita dapat perikop hari ini adalah Israel atau Yehuda yang dijajah oleh bangsa Babel. Nah, mereka sampai raja-rajanya pun dibawa ke Babel dan dijadikan tawanan di sana. Jadi Tuhan memberikan atau mengizinkan itu terjadi karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah Tuhan dalam kebenaran. Mereka mau menduakan Tuhan. Mereka juga menyembah roh-roh yang lain, ya. Sehingga Tuhan mengizinkan adanya penderitaan bagi mereka karena mereka juga lalai dalam imannya. Mereka melupakan Tuhannya. Maka Tuhan mengizinkan mereka mengalami masa-masa sulit, ya. Bahkan ada Israel yang dijajah Asyur, ada yang dijajah Babel. Ingat, mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang terpilih, tapi Tuhan mengizinkan bangsa yang terpilih ini untuk juga mengalami penderitaan. Karena apa? Karena mereka melupakan Tuhannya. Nah, jadi jangan karena kita anggap kita adalah pengikut Kristus, otomatis kita ini luput dari segala penderitaan. Ketika kita melupakan Tuhan kita jangan jangan menjadi bersungut-sungut ketika banyak hal yang kemudian kita rasa tidak adil dalam kehidupan kita, ya. Karena Tuhan mengizinkan itu. Tetapi untuk apa? Apakah kemarahan Tuhan, murka Tuhan itu adalah selama-lamanya? Di kitab Mazmur dikatakan murka Tuhan tidak lebih lama daripada kasihnya. Jadi lebih lama kasih Tuhan itu. Dan kemurkaan Tuhan adalah untuk memberikan hikmat dan didikan. Oleh karena itu, itulah yang diingatkan Nabi Yeremia yang masih muda itu kepada bangsa yang sudah dibuang ke Babel. Jadi ini mereka diberitahukan, dinubuatkan ketika mereka di dalam masa penjajahan. Apa yang dinubuatkan? Ya, bahwasanya mereka akan mengalami itu selama 70 tahun. Tuhan akan membiarkan mereka ditawan selama 70 tahun. Bayangkan 70 tahun lamanya. Tapi ada nabi yang namanya Nabi Hananya, nabi palsu. Dia bilang enggak, cuma 2 tahun. Mana yang didengar? Tentu orang lebih suka mendengar yang enak didengar, yaitu 2 tahun saja. Walau itu palsu, di PHP ini, ya, di PHP ini mereka. Nah, jadi mereka dikatakan hanya 2 tahun oleh Nabi Hananya. Tapi sesungguhnya Tuhan berkehendak 70 tahunlah mereka di bawah pemerintahan Babel itu. Sehingga Yeremia gak disukai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dia sampaikan gak enak. Kita di mana-mana pasti suka dengan penyampaian yang enak. Ya, yang gak enak kita gak akan suka. Nah, oleh karena itu Nabi Yeremia itu mereka tidak suka. Padahal itu yang dia katakan adalah fakta, kenyataan yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Tetapi apa? Kita bisa baca Tuhan itu tidak akan selamanya memberikan mereka penderitaan. 70
tahun. Walau memang pasti lama ya. Kalau bangsa Indonesia dijajah di tahun 1945, andai kata 70 tahun berikutnya, kita merdeka 45. Andai dijajah tahun 45 sampai 70 tahun, berarti merdeka baru tahun 2015 ya, Mang? Ya, yang mana? Benar ya? 2015 ya? Kalau umurnya waktu itu 10 tahun, tahun 1945, 2015 berapa tahun? 80. Sampai tua dia baru dia boleh bebas. Gak enak kan dengarnya? Gak enak. Tidak menyenangkan. Kalau lagi umurnya waktu dijajah itu 20 tahun, berarti 90 tahun udah mendekati ajal. Kalau masih hidup. Kalau sampai mati pun di negeri pembuangan bagaimana? Oleh karena itu Tuhan katakan di ayat yang ke-4 ya. Beginilah katakan kepada orang Israel yang pembuangan. Kemudian ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Berarti yang kalau orang tua pada saat itu anaknya ada yang sudah dewasa nikahkan di situ, di negeri pembuangan itu, ya. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sejahteralah di sana, hiduplah beranak pinaklah di sana. Disitulah jalan kehidupanmu. Luar biasa. Tuhan menghendaki mereka menjalani kehidupan di sana, bertambah banyak, beranak cucu, hidup, ya, buat kebun, usaha, bekerja terus. Biarpun di tempatmu itu kamu tidak merasakan tanda kutip, ya, kedaulatan, atau kamu merasa nggak enak sebenarnya. Tapi kamu tetap harus hidup, bekerja, berusaha, meskipun itu nggak enak. Tapi aku menghendaki kamu di situ, enak nggak enak, hiduplah di situ. Tetap jadi berkat, tetap lakukan sesuai dengan tuntutan iman. Jemaat Tuhan, saya yakin bahwasanya ketika kita berada di dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan, kita akan sulit sekali menghasilkan hal-hal yang baik. Kita lebih cenderung barangkali hanya bersungut-sungut. Tetapi Tuhan melalui firman hari ini menetapkan di situ 70 tahun, ya, tidak bisa diganggu-gugat. Mau mereka berdoa siapapun, kalau Tuhan sudah katakan di situ, maka di situlah, dan jadilah seperti itu. Hiduplah di situ, berusaha di situ. Nah, apa yang bisa kita petik dari yang Tuhan lakukan kepada bangsa Yehuda ini, pada orang-orang Israel ini, adalah bahwasanya hidup orang yang beriman tidak tergantung pada situasi atau kondisi yang bagaimana. Keberimanan seseorang tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang bagaimana. Apakah karena dalam kondisi sejahtera baru kita mengimani Tuhan? Ketika kita tidak dalam keadaan sejahtera, maka kita tidak mengimani Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan itu. Kalau kita sekarang sedang tidak merasa sejahtera, kita harus terus membangun iman kita biar ada kesejahteraan, sehingga kita bisa terus hidup dalam kebenaran, sehingga kita terus bisa hidup dalam usaha yang maksimal, sehingga kita terus bisa bersukacita. Jadi bukan dikarenakan oleh hal-hal di luar itu, tapi kesejahteraan itu harus berasal dari diri kita dulu, dari iman kita dulu. Apakah sekarang dengan kondisi COVID-19 ini kita merasa sejahtera? Saya tidak bicara tentang uang, tidak itu saja ya, tapi banyak hal. Apakah kita merasa sejahtera dengan situasi yang kita hadapi ini? Firman Tuhan mengatakan hidup di situ, berusaha di situ, artinya apa? Berdamai dengan keadaanmu itu,
berdamailah dengan COVID ini masuk akal. Ya, jadi jangan karena COVID itu kemudian hidup kita terus seolah-olah tidak ada pengharapan. Walau kita tahu ini kan sama ini ya, Tuhan yang 70 tahun loh, 70 tahun. Nah, sama seperti COVID, awal-awal kita dengar sekian bulan. Bisa jadi katanya sekarang berapa tahun ke depan, ada yang prediksikan 2 tahun, banyak. Jadi kalau sampai 2 tahun ke depan kita nggak bisa sejahtera, kita tidak bisa berusaha. Tuhan berarti menyetujui, menghendaki, mengiyakan. Walaupun saya yakin, ya siapa yang tahu gitu ya, bagaimana COVID ini ada. Tapi kenapa Tuhan perbolehkan? Berarti Tuhan perbolehkan. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mengimani situasi ini. Seperti bangsa Israel, 70 tahun kalian di pembuangan. Kalau Tuhan kehendaki dunia ini, sekian tahun kalian hidup dengan COVID misalnya, dan belum ketemu vaksin, bagaimana? Apakah kita akan hanya terus mengeluh? Apakah kita akan katakan Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah kemudian kita tidak akan kembali berusaha bersemangat mencari lagi bagaimana mensejahterakan kehidupan kita? Hanya terus menyalahkan keadaan. Saya sangat yakin bahwa firman Tuhan ini tepat sekali dengan keadaan kita saat ini, bahwa kita adalah orang yang terus berusaha mensejahterakan sesuatu. Jangan harapkan kesejahteraan itu berasal dari luar diri kita. Berdamai dengan keadaan kita. Terima dulu situasi yang kita hadapi saat ini. Walau memang sakit ya, bangsa ini pun sakit mereka rasa, harus menerima kenyataan kalau 70 tahun lagi lah bisa jadi aku mati tidak di negeriku, kan kira-kira gitu ya. Tapi itulah yang harus dijalani. Tuhan menghendaki biarpun kau di situ, tapi kau tetap harus bertumbuh, berusaha, hidup, kuat. Dengan apa? Tidak bisa tidak harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman, maka situasi yang sebenarnya sejahtera pun kita bisa jadi tidak sejahtera. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik sekali. Menarik sekali apa yang sudah boleh kita terima melalui firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-11, coba kita bacakan. Silakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-11. Tapi bolehlah kita baca dan kita tahu di mana Tuhan katakan 70 tahun itu. Dari ayat 10 ya. Kita baca dari ayat 10 sampai ayat 11, seorang membacakan untuk kita. Sebab inilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan, dibilang 70 tahun, tapi di ayat 11 Tuhan katakan, aku tahu rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi umat itu 70 tahun di sana, mereka bisa protes. Tuhan, kau bilang rancanganmu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi aku harus terus 70 tahun di sini. Bisa terima nggak mereka? Mereka tidak akan bisa terima kalau tidak menerimanya dengan iman. Nggak akan bisa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada kita hanya dari perspektif dunia, kita tidak akan bisa melihat rancangan damai sejahtera Tuhan. Jadi ini
tidak bisa diterima hanya dengan logika. Harus ada iman yang membuat kita bisa menerima apa yang dia katakan. 10 tahun kalau misalnya, itu rancanganku. Tapi itu bukan untuk mencelakakan, itu rancangan damai sejahtera. Bagaimana menerimanya? Nah, untuk memudahkan kita bisa melihat dari Paulus lah ya. Kita coba ambil contoh Paulus. Barangkali kita sudah beberapa kali mendengar ini, ya. Paulus juga adalah, kalau Paulus menerima sesuatu itu bukan karena dosanya. Jadi jangan kalau ketika kita anggap ada sesuatu yang kurang menyenangkan, kemudian apa-apa kita hubungkan dengan dosa ya. Bisa yang lain gitu. Kita lah yang menyelidiki apa yang terjadi. Nah, Paulus diberikan Tuhan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Ingat amal-amal khotbah itu? Paulus tidak bisa sembuh. Dia bilang duri dalam daging. Dia tidak bisa sembuh. Padahal dia katakan sudah berkali-kali dia doakan. 3 atau 5 kali dia sudah doakan itu. Padahal kalau dia mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan lihatlah, akulah rasulmu yang paling banyak mendirikan jemaat, ya kan? Siapa rasul yang paling tercatat paling banyak mendirikan jemaat? Rasul Paulus. Dia paling bekerja keras untuk itu. Tapi kenapa Tuhan? Kau tidak biarkan ini hilang lalu daripadaku. Dia udah doakan. Tapi Tuhan menghendaki, aku menghendaki kau hidup dengan penyakit itu. Kau hidup, kau bekerja, kau melayani, tapi penyakit itu ada bersamamu. Cukupkanlah dengan kasih karunia-Mu, kan kata Tuhan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sakit, ya sakitnya tidak jelas dikatakan di Alkitab, banyak tafsiran untuk itu, tapi yang pasti sakit itu sangat mengganggu pelayanan Paulus, kan begitu. Nah, kemudian dengan penyakit yang ada dengan Paulus, apakah kemudian Paulus berhenti bekerja, melayani dan melakukan yang lainnya? Enggak kan? Dia hidup dengan itu ada, terus ada, tapi dia tetap bisa melakukan segala pekerjaan dan pelayanannya. Karena apa? Karena Tuhan mau menunjukkan. Akhirnya Paulus yang bilang, iya, biarlah aku lemah supaya aku tahu bahwa ada yang kuat kan. Dia tetap boleh lemah. Dia tetap lemah. Tapi tetap bisa. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat dari dia kan gitu ya. Sehingga kelemahannya tidak menjadi penghalang. Karena dia lemah tapi Tuhannya kuat. Jemaat Tuhan itulah yang boleh kita lihat. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sekarang lemah? Ekonomi kita, kesehatan kita, apalagi yang lemah saat ini yang iman? Nah, iman jangan. Ya, itu yang harus tetap kuat seperti Paulus. Fisik, jasmani, finansial, banyak hal lagi yang lainnya bisa lemah. Tapi ketika imannya kuat, dia tetap bisa memberikan kesejahteraan. Dia tetap bisa hidupnya memberikan contoh, keteladanan dan banyak yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai imannya yang lemah. Kalau udah imannya yang lemah itu yang susah. Kalau imannya yang lemah, yang kuat, yang kaya, yang berhasil, yang punya jabatan pun bisa jadi orang yang gak berarti, kan kira-kira begitu. Tapi orang yang sakit pun ketika imannya kuat bisa dia tetap memberikan dorongan semangat. Saya pernah melihat ini dalam seorang ibu yang sudah tua, opung lah ya. Bukan karena saya buta barat, memang kebetulan itu buta barat ya. Jadi saya pernah ikut satu pertanyaan yang bisa dibilang. Pertanyaan orang-orang yang lansia. Saya ikut melayani di sana. Dan opung itu pakai tongkat dan udah bukan hanya jalan dia bergetar, ngomong pun sudah bergetar, sulit ya. Jadi
untuk mencerna kalimatnya pun kita harus pelan-pelan, karena dia juga sudah sangat tua, sudah mau 80 kalau nggak salah waktu itu, sangat tua sekali. Tapi dia itu dalam fakta yang lansia paling hanya 77 orang, tapi datang terus dan terus ikut dalam pelayanan ke penjara. Padahal sudah hidir-hidir, sudah badannya udah lemah, tapi dia tetap mau ikut untuk mendoakan gitu. Padahal pun kalimatnya sudah susah ya dicerna, kira-kira seperti itu. Ya fisiknya memang tua, lemah, tapi dia nggak mau jadi dilemahkan. Semangatnya yang tinggi ya, karena didasari imannya yang teguh. Jadi dia tidak mau memberikan alasan, karena aku sudah tua, berjalan aja udah susah. Masa aku harus melayani lagi? Kan bisa begitu. Kalau dia bilang alasan begitu bisa diterima? Ya bisa. Pasti bisa kita terima. Tapi dia tidak mau berikan alasan itu. Karena dia punya semangat pelayanan yang tinggi. Imannya yang menggerakkan dia. Kalau fisiknya harusnya dia tidur, istirahat banyak-banyak di rumah. Tapi imannya mengatakan enggak. Terus, sehingga bisa. Nah, dari situ jadi memang benarlah firman Tuhan, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Pun barangkali kita lihat saat ini, kalau hanya dari sudut mata duniawi, kita akan lihat itu bukan kesejahteraan. Bagaimana melihatnya? Bagaimana bisa menerimanya? Marilah memandangnya dengan kacamata iman, bukan dengan yang lain, sehingga kita dimampukan, sehingga kita dikuatkan. Apalagi di masa-masa COVID ini, semua barangkali merasakan keletih lesuan dan seperti putus pengharapan. Tapi kiranya dengan iman kita selalu bisa menemukan Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, bahwasanya kami boleh hidup dalam situasi, lingkungan, keadaan yang barangkali tidak sesuai dengan harapan kami. Kami boleh kecewa, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengingatkan kembali supaya kami yang kecewa, supaya kami orang-orang yang terkadang merasa putus pengharapan kembali teguh, kembali mencari kehendak Tuhan dalam situasi kami yang pun kurang menyenangkan, sehingga Bapa kami tidak terperosok di dalam sumut-sumut, tidak terperosok di dalam tangisan, tidak kami juga Tuhan ternina-bobokkan dengan situasi-situasi yang membuat kami tidak berusaha maksimal dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa Roh Kudus yang selalu menggerakkan, mengingatkan, membimbing kami, supaya kami boleh berdamai dengan keadaan kami, dan kami terus berjuang sesulit apapun, sehingga dalam perjuangan kami bisa melihat karya Tuhan. Bahkan di saat kami lemah, disitulah Tuhan menunjukkan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk menggapai itu dan menemukan itu dengan kacamata iman kami. Kami lemah ya Bapa, kedagingan kami lemah, tapi Roh adalah kuat. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja, sehingga kami dengan kedagingan kami yang lemah tidak terus menjadi tidak berdaya, tapi karena ada Roh Tuhan, biarlah kami terus hidup dalam penuh pengharapan, semangat, meskipun banyak hal yang bisa membuat kami tidak bersemangat. Melalui Yesus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon pertolongan Tuhan. Amin. Suka
dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita memberi persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita kehadapan Tuhan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda dan kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang